pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar hari ini kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Ibu absensi terlebih dahulu ya. Ira, Ibu, Anissa, Sofia, Nida, Adit. Anak-anak siapkan buku kalian dan jangan berisik. Jadi apakah kalian pernah membaca puisi? Puisi apa yang pernah kalian baca? Puisi tentang persahabatan. Puisi baik anak-anak, sebelum kita mempelajari secara mendalam puisi dan unsur puisi, tentunya kalian harus sudah mengetahui secara umum puisi itu apa ya. Apakah kalian tahu teks puisi itu apa? Teks yang berisi kata-kata indah. Itu ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Apakah kalian tahu apa unsur dalam teks puisi? Tidak tahu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi anak-anak, manfaat mempelajari teks puisi tentunya sangat banyak. Ya, yang pertama dapat meningkatkan kemampuan berbahasa kita, dapat meningkatkan berpikir kritis kita, dan tentunya pesan-pesan dalam puisi bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Jadi puisi tidak hanya untuk pengetahuan, akan tetapi bisa sebagai hiburan bagi pembaca. Setelah melaksanakan pembelajaran ini, Ibu harap kalian bisa menjelaskan dan memahami pengertian teks puisi dan menganalisis unsur-unsur dalam puisi. Pembelajaran hari ini kita akan lakukan secara diskusi kelompok atau berpasangan dan dipresentasikan ke depan kelas. Anak-anak bisa berkelompok dua orang ya. Sudah. Nah, jadi ini adalah contoh teks puisi berjudul Sahabatku Karya Tania Putri. Siapa yang berani membacakan teks puisi ini untuk teman-teman? Oh ya, Nida, ayo dibaca, Nida. Sahabatku Karya Tania Putri. Hai sahabatku, sudah lama aku tak mendengar suara ikanmu. Suara yang sudah lama tak terdengar kembali. Suara yang dulu pernah menjadi motivasi hidupku. Bisakah aku melihat mata yang tenggelam, mata yang membawaku ke alam yang tenang dan damai? Bisa aku melihat matamu, akan aku merasakan kebahagiaan. Aku merindu segala yang telah menunggu. Sudah? Ya ini lanjutannya. Siapa yang mau membaca? Kalau tidak ada, ini saja Bapak. Kita yang dahulu selalu bersama. Kita yang dahulu saling bagi awal dan duka. Kita yang dahulu saling menjaga rahasia hati. Apakah kau juga rindu padaku? Seakan aku harus menggapai langit ketujuh jauh sekali. Mungkinkah aku bisa bertemu dengan lagi? Bisakah kita kembali setia menyalurkan semua kebahagiaan satu sama lain, berbagai beban hidup tanpa ada rasa sungkan? Akankah keajaiban datang kepadamu? Kuharap Tuhan membantu aku. Jadi isi dari puisi itu apa? Siapa yang tahu? Tentang merindukan sahabat. Betul ya, tentang merindukan sahabat. Lebih tepatnya, puisi berjudul Sahabatku ini menceritakan tentang persahabatan yang sudah lama terjalin dan sudah lama tidak bertemu dan memendam rindu yang sangat dalam. Ada yang tahu? Jadi setelah jemput puisi itu apa? Ada yang tahu? Saya Bu, apa? Jadi puisi itu adalah karya sastra yang imajinatif, puisi terdiri dari lari dan juga gadis. Oh, pintar sekali ya, benar Ira. Jadi puisi adalah bentuk karya sastra yang
substantif, puitis, dan terdiri dari lain dan bait. Ada yang tahu di dalam puisi terdapat apa? Saya Bu, ada majasnya. Betul ya. Tapi itu adalah salah satu unsur dari puisi. Lebih tepatnya, dalam puisi terdapat rima dan irama. Jadi rima adalah pengulangan bunyi yang berselang. Sedangkan irama adalah bunyi yang berulang secara teratur dan bervariasi. Lalu lanjut ke unsur puisi. Yang pertama ada larik ya. Larik adalah satu baris dalam puisi. Itu contohnya, hai sahabatku. Selanjutnya ada bait. Bait terdiri dari beberapa bait. Biasanya satu paragraf ada puisi. Contohnya, hai sahabatku, sampai suara yang dahulu pernah menjadi motivasi hidupku. Selanjutnya ada rima. Rima adalah kata di akhir ini larik. Rima pada puisi ini adalah u, i, u. Selanjutnya ada imaji. Imaji merupakan unsur yang melibatkan panca indera pendengar. Jadi pembaca bisa membayangkan puisi ini dengan panca indera mereka. Contohnya, sudah lama aku tak mendengar suara indahmu. Tentunya pembaca akan merasakan dengan telinga mereka. Dan contoh-contoh di bawahnya ya, nanti dibaca lagi. Selanjutnya ada diksi, adalah pemilihan kata yang padat dan mengandung estetika. Estetika adalah keindahan. Apa estetika? Keindahan. Contohnya rindu, kebahagiaan, motivasi, tenteram, damai, rahasia hati, dan keajaiban. Yang terakhir ada majas. Majas adalah gaya bahasa. Merupakan unsur puisi yang paling kuat. Tergantung dengan majas ini, puisi akan lebih hidup. Contohnya, mata yang membawaku ke alam yang tenang dan damai. Nah, jadi setelah kalian tadi melihat contoh puisi dengan judul Sahabatku dengan analisis unsurnya, kalian akan ibu berikan lembar kerja kelompok ya. Nah, jadi lembar kerja ini nantinya kalian harus membaca puisi ini secara seksama dengan kelompok kalian. Analisislah unsur-unsur puisi seperti tadi ya, ada 6 unsur puisi. Setelah kalian analisis, tulislah pada kolom. Nah, di belakangnya sudah disediakan. Nah, kalian tulis di sini nanti ya. Ibu bagikan satu kelompok lembarnya 1 ya. Ibu kasih waktu 30 menit untuk kalian mengerjakan. Nanti setelah mengerjakan, kalian presentasikan di depan seperti itu ya. Ada yang kesulitan mengerjakannya, bisa langsung bertanya kepada ibu ya. Ibu berikan contohnya lagi ya, di larik bait 5. Coba dianalisis puisi berjudul Pada Sebuah Kedai Kopi.
Sudah belum anak-anak? Belum. Baik. Dikerjakan secara bersama ya. Sudah anak-anak? Kurang satu. Sudah anak-anak? Sudah. Ayo kelompok 1. Wida dan Sofia. Presentasi di depan. 3 unsur ya. Tadi 5. Perkenalan dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sofia dari kelompok 1. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami menggunakan puisi berjudul Pada Sebuah Kedai Kopi karya Maya Lestari IF. Nah, kami menemukan unsur-unsur dalam puisi tersebut berupa lari. Di sini ada 24 lari. Lalu berikutnya ada 4 bait. Ini ya, ada 4 bait. Begitu. Selanjutnya ada 5. Kami mengambil contoh dari bait ketiga yaitu ya. Bagus ya kelompok 1. Mungkin besok bisa berbagi, ditambahkan saja. Lari sudah benar 24 kali. Nah, besok dikasih contoh lari itu yang mana gitu ya. Terus bait. Ya, betul sekali ada 4 bait dalam puisi ini ya. Terus ada 5, betul 5-nya pada bait ketiga. Tepuk tangan buat kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2 presentasi unsur yang ketiga ya. Ketiga dari akhir, yaitu ada imaji, diksi, dan majas. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Ina. Saya Anissa. Nah, akan presentasikan mengenai Imaji, diksi, dan majas. Nah, untuk imajinya sendiri itu kami menemukan seperti ini. Aku duduk di kedai kopi ini sejak pukul 9. Nah, di situ kan ada kata duduk, seolah-olah itu pembaca nantinya itu dapat merasakan bahwa si aku itu lagi duduk seperti itu. Lalu untuk isinya ini kami menemukan di slide yang pertama ini. Jam dinding menunjukkan pukul 11 siang. Di situ ada kata jam dinding seperti itu kemudian. Yang selanjutnya ada itu ada majas. Nah, majasnya ini ada di bait ketiga. Ini seperti seberapa mahal harga pakaianmu, seberapa mahal karet jam tanganmu, dan seberapa murah harga sandal jepitmu. Sudah? Sudah. Bagus sekali ya analisisnya dari kelompok 2. Sudah dijelaskan dengan rinci tadi ya. Jadi ibu mungkin cukup ya karena sangat bagus analisis kalian. Tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih teman-teman. Sudah, mungkin dari anak-anak ada pertanyaan mengenai teks puisi dan unsur puisi. Mungkin yang belum jelas bisa ditanyakan sekarang ya. Karena besok kita udah ganti materi. Apa yang perlu kalian pahami? Ibu izin bertanya, bedanya lari sama bait apa Ibu? Oh, lari sama bait ya. Nah, jadi lari itu satu baris, hanya satu baris. Kalau bait itu 4 baris biasanya ya, dalam puisi itu ada 4 baris. Nah, itu disebut bait.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti bait itu kumpulan dari beberapa baris seperti itu. Betul, Ira. Betul sekali. Bait itu kumpulan dari beberapa lantai dalam puisi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang kurang jelas bisa ditanyakan ya, karena besok kita udah nggak bahas materi ini, udah ganti materi ini. Sudah. Jadi kesimpulannya pembelajaran hari ini adalah mengenai pengertian puisi dan unsur puisi. Dicatat ya, nanti ibu cek catatan kalian. Jadi puisi adalah bentuk karya sastra yang imajinatif, puitis, terdiri dari ladik dan bait. Dalam puisi terdapat rima dan irama, dan ada 6 unsur puisi. Yang pertama adalah rit, yang kedua bait, yang ketiga rima, yang keempat imaji, yang kelima diksi, dan majas. Mungkin itu saja ya materi hari ini. Demikian pembelajaran mengenai teks puisi. Semoga kalian termotivasi dan ingin membaca puisi lebih lanjut ya, serta dapat menerapkan pesan dalam puisi pada kehidupan nyata kalian. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai puisi diafan dan puisi prismatis. Jadi kalian di rumah, ibu tugaskan untuk mempelajari puisi diafan dan puisi prismatis yang ada di buku paket. Sekian dari ibu, semoga ilmu hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.